Menjadi istri kedua bukan berarti yang teristimewa. Kami menikah karena perjodohan, hanya 4 bulan umur pernikahan kami. Aku tidak tahu kalau suamiku itu sudah menikah. Keluarganya juga tidak tahu hal itu. Setelah menikah, kehidupanku seperti di neraka. Suamiku tidak pernah berlaku lembut padaku. Dia kasar dan tidak menghargaiku. Bahkan dia sering memukul, jarang pulang dengan alasan kerja di luar kota. Aku menikah tapi hanya status. Dia tidak mencintaiku. Selama menikah, aku hanya sekali ditiduri suamiku, itu pun saat dia mabuk. Aku tidak ingin bercerai, karena janjiku pada almarhum ayah ibu dan mertuaku, aku akan membina rumah tangga bahagia. Hari ini dia pamit pergi ke luar negeri karena ada pekerjaan di sana. Aku tidak tahu dia sedang berbohong atau jujur. Aku berusaha berpikir positif, tapi besoknya sekretaris suamiku kaget saat bertemu aku di minimarket. Dia bingung, kenapa aku ada di sini? Bukankah aku sedang berbulan madu ke luar negeri bersama suamiku? Karena suamiku cuti untuk berbulan madu denganku. Lalu dengan siapa dia pergi berbulan madu? Sakit sekali rasanya. Tidak hanya di KDRT, tapi aku juga dihianati. Aku tidak tahu aku harus senang atau sedih di kondisi pernikahanku yang kacau. Aku hamil anak pertama yang aku idamkan. Aku kasihan pada anak ini. Di tengah kondisi orang tuanya yang seperti ini, dia hadir. Aku bingung. Aku pun merahasiakan kehamilan ini. Aku takut suamiku tidak percaya dan malah aku dituduh macam-macam. Pulang dari luar negeri, aku pun bertanya dengan siapa dia pergi. Tapi aku dipukul dan ditendang sampai aku kehilangan janinku. Aku kritis dan dirawat. Setelah kejadian ini, terbongkarlah kebenaran yang sesungguhnya. Ternyata suamiku sudah menikah siri dengan istri pertamanya. Wanita itu sangat dicintai suamiku. Tapi dia tidak berani menolak perjodohan denganku, sehingga diam-diam dia menikah dengan wanita itu lebih dulu baru menikahi aku. Hancur sekali aku, baru kehilangan anakku, aku juga harus tahu kalau aku itu istri kedua. Aku memang istri sah secara agama dan negara, diakui semua keluarga, tapi aku tidak dicintai suamiku. Mertuaku pun meminta maaf atas kejadian ini. Mereka menyesal sudah gagal mendidik anak mereka. Setelah dipecat dari kantor dan dimarahi orang tuanya, disalahkan keluarga besar, suamiku sadar dan minta maaf kepadaku. Dia menyesal dan memohon agar kembali lagi. Tentu aku memaafkan dia, karena aku sudah janji pada keluargaku. Alhamdulillah, setelah itu suamiku berubah baik. Dia lembut, memperlakukan aku layaknya istri. Tapi tanteku meragukan kebaikan yang suamiku tunjukkan. Dia merasa kalau suamiku hanya berpura-pura. Ternyata benar, feeling tanteku. Suamiku hanya bersandiwara. Setelah itu dia menunjukkan maksud dan tujuan dia sebenarnya. Dia hanya ingin mendapatkan harta gonogini dari pernikahan kita. Padahal selama menikah ini dia tidak pernah memberi nafkah. Aku hidup dari harta peninggalan orang tuaku. Kita pun baru 4 bulan menikah. Dari mana ada harta gonogini? Dasar suami tidak tahu diri. Menyesal aku sudah memaafkan dia. Kejamnya dia membawa istri pertamanya dan memaksa aku memberi uang 200 juta agar kita bisa berpisah. Dengan kasar dia memaksa, tentu aku tidak mau, tidak akan aku berikan sepeser pun untuknya. Untunglah tanteku segera menelpon polisi. Aku bisa selamat dari suamiku itu, bisa saja aku mati dibuatnya. Aku sudah dicekik dan ditampar, agar aku mau memberi uang itu. Suamiku pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Aku bercerai dan bisa hidup tenang. Maafkan aku, ayah, ibu. Aku tidak bisa menepati janjiku.